Hari ini Kak Lucy akan mendongeng sebuah dongeng dari Kalimantan. Judulnya Burung Hujan. Dahulu kala di Kalimantan hiduplah seorang raja bernama Raja Hante. Kerajaan Raja Hante sudah 100 hari tidak turun hujan. Semua kering, semua tanaman tidak ada yang berbuah. Raja Hante pusing. Bagaimana ya supaya kerajaannya turun hujan? Ia langsung memerintahkan kepada penasehatnya, Maharati, untuk membuat pengumuman. Apa pengumumannya? Hai Maharati, kamu buat pengumuman untuk rakyatku. Katakan, aku mencari orang yang bisa mendatangkan hujan. Baik Paduka, begitu kata penasehatan. Lalu penasehatnya membuat pengumuman di seluruh negeri. Siapapun yang bisa mendatangkan hujan akan mendapatkan hadiah istimewa. Wow, semua penduduk di negeri itu berbondong-bondong datang ke kerajaan Raja Hante. Mereka menerapkan ilmu untuk mendatangkan hujan. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil mendatangkan hujan. Aduh, bagaimana ini ya? Ternyata tidak ada yang berhasil. Raja Hante duduk di halaman istana dengan sedih. Tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. Paduka, perkenalkan, namaku Balawa. Ini burung hujanku yang akan mendatangkan hujan untuk kerajaan ini. Raja Hante memperhatikan burung bondol yang ada di pundak Balawa. Mana mungkin burung kurus itu bisa mendatangkan hujan? Balawa tersenyum, lalu ia berkata, burung elang bondolku akan membantu mendatangkan hujan. Lalu, apa yang akan kau minta kalau benar hujan akan turun? Aku tidak minta uang, kata Balawa. Aku ingin sebidang tanah tempat aku dan burungku bisa hidup di sana. Raja Hante berpikir, baiklah, katanya. Sekarang kamu harus buktikan bahwa burung elang bondolmu bisa mendatangkan hujan. Balawa langsung membawa burung bondolnya ke lapangan yang luas. Ia langsung melemparkan burung bondolnya ke langit. Burung ini terus terbang sampai ke langit yang tinggi. Setelah itu, dia berputar-putar, terus berputar-putar sampai akhirnya hilang di atas awan. Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak dan berwarna hitam. Hujan pun turun. Burung elang bondol Balawa turun dari antara hujan, langsung hinggap di pundak Balawa. Wah, hujan sudah turun. Luar biasa ya. Kerajaanku terselamatkan. Balawa langsung bertanya kepada Raja Hante, Baginda,
Bolehkah aku menagih janji Baginda kalau aku mendapatkan hadiah sebidang tanah dari kerajaan ini? Ah, siapa yang janji aku memberikan hadiah sebidang tanah? Ini kan cuma hujan rintik-rintik. Mana mungkin aku memberikan sebidang tanah untukmu? Begitu kata Raja Hante. Tapi Baginda kan sudah berjanji. Seorang raja tidak boleh mengingkari janji. Aku tidak pernah berjanji, kata Raja Hante. Pengawal, tangkap pemuda ini dan burung elang bondolnya. Kirim dia ke perbatasan. Pengawal istana langsung membawa Balawa dan burung elangnya ke perbatasan kerajaan. Sementara itu, Raja Hante sangat bangga karena sekarang di kerajaannya sudah turun hujan. Rakyatnya bersorak senang. Tapi penasehatnya, Maharati, gelisah. Dia hanya bisa memperhatikan dari jauh. Hujan turun dengan derasnya di kerajaan Raja Hante. Tanaman mulai tumbuh dan berbuah. Raja Hante dielu-elukan oleh rakyatnya. Tapi ternyata hujannya tidak berhenti, sehingga tanaman yang tadinya sudah berbuah jadi busuk. Rakyatnya marah lagi. Raja Hante, Raja Hante, hentikan hujannya, atau kau akan kami hentikan jadi raja. Kami ingin mencari raja lain. Aku tidak bisa memberhentikan hujannya. Maka rakyat berbondong-bondong meminta pengawal membawa Raja Hante keluar dari kerajaan. Raja Hante dibawa ke perbatasan kerajaan. Tiba di sana, Raja Hante melihat ada yang aneh. Di kerajaannya hujan deras, tapi di luar kerajaannya matahari bersinar terang. Ini pasti sihir, kata Raja Hante. Aku harus bisa menghentikan hujan agar aku bisa kembali ke kerajaanku. Begitu pikir Raja Hante. Ia lalu mencari si pemuda yang tadi mendatangkan hujan. Tidak jauh di perbatasan kerajaannya, ia melihat Balawa dengan burung elang bondolnya bertengger di pundaknya. Hai pemuda, hai, apakah kau masih ingat dengan aku? Iya Baginda, saya masih ingat dengan raja yang mengingkari janjinya. Iya, aku minta maaf karena telah mengingkari janjiku untuk memberikan sebidang tanah sebagai imbalan atas turunnya hujan. Tapi kali ini aku minta kau menghentikan hujannya dan aku akan memberikan sebidang tanah sebagai hadiahnya. Lalu Raja Hante duduk di tepi jalan. Balawa menjadi kasihan melihat sang raja yang duduk di pinggir jalan. Baiklah Baginda, aku akan menolongmu menghentikan hujan. Tapi kau berjanji ya untuk memberikan aku sebidang tanah. Pasti, kata Raja Hante. Aku pasti akan menepati janjiku. Raja Hante lalu membawa Balawa pergi ke kerajaannya.
Dan ia meminta penjaga istana untuk membukakan pintu istana karena ia berjanji akan menghentikan hujan. Sampai di istana, Balawa langsung mengelus kepala elang bondolnya. Hal itu dilihat oleh penasehat Raja Hante, Maharati. Balawa mengelus kepala elang bondolnya, lalu melemparkannya ke langit. Burung itu terbang jauh ke atas sampai menembus awan dan akhirnya hilang di antara hujan. Tiba-tiba hujannya berhenti. Semua rakyat di kerajaan Raja Hante bersorak senang. Dan Raja Hante senang sekali. Aku raja sejati karena berhasil menghentikan hujan. Balawa langsung mendekati Raja Hante. Baginda, hujan sudah berhenti. Bisakah aku menagih janjimu yang akan memberikan sebidang tanah untuk rumah bagiku dan untuk elang bondolku? Siapa yang berjanji akan memberikan hadiah? Aku tidak pernah berjanji apapun. Begitu kata Raja Hante dengan sombong. Tapi Baginda sudah mengingkari janji 2 kali, kata Balawa dengan sedih. Pengawal, tarik pemuda ini dan buang dia ke pinggiran kerajaanku. Tapi Maharati tiba-tiba datang dan ia membisikkan sesuatu kepada sang pengawal. Tunggu dulu, kata Maharati. Tiba-tiba pengawal tidak jadi membawa Balawa, tapi sebagai gantinya Raja Hante dibawa oleh pengawal. Raja tidak boleh mengingkari janjinya, begitu kata Maharati. Maka Raja Hante dibawa oleh pengawal ke luar kerajaan. Sebagai gantinya, Balawa dinobatkan sebagai raja. Aku akan memerintah kerajaan ini dengan seadil-adilnya. Begitu kata Balawa. Dan aku ingin hidup tenang di kerajaan ini bersama elang bondolku. Nah, itulah dongeng hari ini. Pesan dongeng hari ini adalah kita tidak boleh ingkar janji, karena ingkar janji bisa menyakiti orang lain. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!